Labutu Institute bekerja sama dengan Taman Wisata Puncak Bila dan didukung penuh oleh pemerintah daerah Kabupaten Sidrap, sukses menggelar kegiatan kemah pemuda bertajuk Youth Camp. Acara yang berlangsung selama 2 hari, yakni Sabtu hingga Minggu 4 hingga 5 Januari 2025. Di Taman Wisata Puncak Bila menjadi ajang inspirasi dan semangat bagi generasi muda Sidrap. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidrap, Patriadi, yang didampingi oleh Direktur Taman Wisata Puncak Bila, Ahmad Salihin Halim. Dalam sambutannya, Patriadi menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada penyelenggara dan para peserta. Kegiatan ini sangat positif dan mampu memberikan semangat jiwa kepemudaan di Kabupaten Sidrap. Ia berharap acara seperti ini dapat terus berlanjut di masa mendatang. Salah satu agenda utama dalam rangkaian kemah pemuda adalah diskusi pemuda yang menghadirkan Direktur Taman Wisata Puncak Bila sebagai pembicara utama. Diskusi ini memberikan motivasi, semangat, dan kiat-kiat sukses bagi pemuda yang hadir. Setelah diskusi, acara dilanjutkan dengan kegiatan coffee break, bina suasana, hiburan, dan berbagai tantangan yang menambah keakraban antar peserta. Suasana penuh kebersamaan ini diikuti oleh organisasi kepemudaan dan komunitas dari berbagai wilayah di Kabupaten Sidendreng Rapang. Pertama-tama saya selaku pribadi dan selaku pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidrap mengucapkan terima kasih banyak dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pihak pelaksana dan seluruh peserta yang hadir pada malam hari ini. Ini merupakan satu bentuk kegiatan yang positif yang bisa memberikan semangat dan jiwa pemuda yang ada di Kabupaten Sidrap. Pada Minggu pagi, rangkaian acara diakhiri dengan kegiatan senam pemuda yang melibatkan berbagai komunitas senam dari seluruh Kabupaten Sidrap. Kegiatan ini disambut dengan antusias dan berlangsung meriah. Kemah pemuda Youth Camp ini menjadi langkah penting dalam memotivasi pemuda Sidrap untuk terus berkreasi, menjalin kolaborasi, dan memperkuat semangat kebangsaan. Dengan sinergi antar pemerintah, komunitas, dan lembaga seperti Labutu Institute, diharapkan acara seperti ini dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain. Taman Wisata Puncak Bila sebagai tuan rumah juga berhasil menunjukkan perannya sebagai tempat strategis untuk menggelar kegiatan edukatif dan rekreasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang saat ini kami berada di Taman Wisata Puncak Bila di Desa Bila Riase, Kecamatan Dua Pitu, Kabupaten Sidrap. Nah, di Taman Wisata Puncak Bila ini ada beberapa event yang luar biasa. Dan seperti apa kita coba bincang-bincang dengan Pak Onar dan juga Pak Ketua Panitia. Nah, seperti apa Pak kegiatan hari ini? Ya, alhamdulillah kita bersyukur kegiatan weekend kali ini, Sabtu Minggu kali ini itu didukung oleh suasana juga cuaca yang sangat bagus ya. Alhamdulillah. Kegiatan hari ini tentu kita memang konsepkan bagaimana ada pemberdayaan di dalamnya, ada edukasi, ada semangat motivasi berolahraga, terutama tadi ada kegiatan senam, dan tentu juga lebih kepada kegiatan kita pada hari ini adalah kemah pemuda. Ya, tentu kita berharap dengan silaturahmi ini, diskusi-diskusi yang berlangsung beberapa waktu tadi malam itu bisa melahirkan pemikiran-pemikiran ke depan bagaimana pembinaan generasi muda kita khususnya di Kabupaten Sidrap ini ada program yang lebih menyentuh, lebih konkret, dan tentu kita berharap berkelanjutan. Nah, untuk kegiatan kemah pemuda ini yang dilibatkan dari mana saja? Ya, saya kira alhamdulillah nanti Pak Ketua mungkin bisa jelaskan bahwa tentu kegiatan kemah pemuda ini bisa berjalan baik, ada kolaborasi dengan semua pihak, dengan pemerintah, dengan pengelola Puncak Bila, Labutu Institute, dan tentu melibatkan adik-adik dari KP Pemuda.
Nah, seperti apa sih harapan ke depan untuk generasi muda ini, generasi milenial, generasi Z yang kita kenal bahwa potensinya cukup luar biasa, namun butuh dukungan terus support yang luar biasa pula mungkin dari pihak-pihak terkait. Bahwa kondisi kepemudaan kita ini memang perlu butuh spirit ya, atau butuh perhatian dari seluruh pihak, termasuk dari kami pengelola dari Labutu Institute. Tentu kita berharap bahwa soal kepemudaan ini bukan soal besarnya kegiatan yang kita laksanakan. Kalau saya berharap bahwa lebih kepada konsistensi kita dalam mendampingi anak-anak kita, melakukan program-program pendampingan berkelanjutan, dan tentu di seluruh sektor pembinaan. Nah, salah satunya melalui Kemah Pemuda ini, camping, kemudian kita sisip dengan kegiatan liburan, kegiatan musik, kegiatan game, dan tentu diskusi, dan mengharapkan ada semangat, ada spirit baru dari adik-adik kita. Sedikit mungkin pesan-pesan dan harapan kepada milenial atau milenial sebelum. Saya kira untuk kaum milenial per hari ini, satu catatan penting tentu yang seperti yang kita pahami bersama, bahwa hari ini kita butuh kekuatan besar melalui penguatan SDM ya. Tentu harapan kita anak-anak muda sekarang itu harus betul-betul lebih aktif dalam berkegiatan, lebih aktif dan juga lebih serius juga dalam terutama untuk kalangan mahasiswa. Bagaimana hari ini kita tentu dihadapkan beberapa tantangan ya menuju 2020, di tahun 2025 ini tentu banyak hal yang kita akan hadapi. Harapan saya tentunya ya harus mempersiapkan diri dalam menghadapi kondisi-kondisi, terutama misalnya adik-adik kita di pemuda menuju ke dunia kerja itu harus memiliki skill ya, betul-betul mengasah skill, kemudian harus betul-betul juga memanfaatkan untuk berorganisasi dengan baik ya, memanfaatkan organisasi ini sebagai batu loncatan untuk memasuki dunia nyata setelah kuliah. Dan hari ini juga tentu yang seperti kita pahami bahwa inilah sekarang ini dunia digital ya, dunia penuh konten dan sebagainya. Tentu kita juga berharap bahwa teman-teman bisa mengisi kegiatan memanfaatkan itu dengan baik ya, tentu dengan hal-hal positif, kegiatan positif ya. Banyak hal dengan kegiatan kepemudaan itu bisa dieksplor, bisa di-share dan sebagainya. Nah, tentu dengan harapan itu bisa menjadi edukasi dan juga menjadi inspirasi buat pemuda-pemuda lainnya. Ya. Nah, baik, kita ke Pak Ketua nih. Seperti apa sih konsep kegiatan untuk ini dan seperti apa tujuannya sendiri? Jadi kegiatan kita ini sengaja konsep itu berkemah. Kenapa kemudian kita juga pilih tempat Taman Wisata Puncak Bila? Karena erat kaitannya antara kepemudaan, genset dengan dunia digital. Dari situ saya berkesimpulan bahwa berkemah, berkumpul, bersilaturahim, berdiskusi, tentu ada sharing gagasan, ada distribusi pengetahuan dan informasi, dan tentunya kaitannya dengan dunia pariwisata. Kita tahu bahwa pemuda hari ini dekat dengan dunia digital, maka juga sebagai bentuk supporting terhadap promosi pariwisata. Kita mengetahui bersama bahwa patron atau kiblat pariwisata di Sidrap khususnya atau Sulsel pada umumnya itu adalah salah satunya di Taman Wisata Puncak Bila. Jadi kita berharap mendekatkan teman-teman pemuda gense terhadap dunia pariwisata juga, tentu tidak mengesampingkan apa yang menjadi tantangan ke depan bagi pemuda. Tadi disampaikan bahwa kita berkemah sambil silaturahim, sambil juga mengasah wawasan adik-adik pemuda yang ada di Kabupaten Sidrap, di mana dalam pelibatannya itu kita mengundang KMPI, mengundang dari KBNU, ada Ansor, Patayat, PMI, ada juga dari komunitas, dari Muhammadiyah, ada YMM, komunitas pencinta bola dan lain sebagainya. Ada juga dari lari.
Nah, kenapa kita kumpul dalam satu tempat yang seperti ini? Harapannya ya ada beberapa background yang kemudian menyatu. Tentu ada seri yang tadinya mahasiswa tidak tahu soal lari, dan tadinya mahasiswa tidak tahu soal pariwisata dan lain sebagainya, bisa saling memberikan distribusi informasi dan pengetahuan. Kira-kira seperti itu. Nah, selaku salah satu tokoh pemuda yang ada di Kabupaten Sidrap, mungkin sedikit pesan atau harapan atau motivasi untuk rekan-rekan pemuda yang ada di Kabupaten Sidrap. Untuk saat ini sih sebenarnya kuncinya satu saja yang saya minta di pemuda Kabupaten Sidrap, bahwa porsi kita sebagai pemuda itu aja dulu yang kemudian kita galakkan. Ada masanya ketika misalnya kita sudah berada pada posisi kapan kita sebagai pemuda berlaku sebagai pemuda, kapan kita berlaku sebagai di luar daripada itu. Tentunya pemuda jangan keluar daripada mindset kepemudaan itu sendiri, bahwa sejatinya saat ini pemuda itu, kalau dulu orang mengatakan bahwa pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan, tentunya kita coba untuk kemudian merubah bahwa pemuda hari ini adalah pemimpin masa kini dan pemimpin masa depan. Artinya kita tidak boleh menunggu tua baru mau berterlibat. Jadi kita harus mulai dari saat ini. Jadi mindset kita itu harus dirubah. Jangan nanti bahwa pemuda hari ini adalah masa depan Kabupaten Sidrap, tapi pemuda hari ini adalah Kabupaten Sidrap hari ini. Jangan tunggu masa depan, nanti jangan sampai tua baru kita mau menjadi wajah Kabupaten Sidrap, tapi mulai dari muda kita harus sudah menjadi wajah Kabupaten Sidrap. Nah, itu tadi saya tekankan bahwa pola pikir kita itu harus dirubah. Pemuda hari ini adalah pemimpin hari ini dan pemimpin masa depan. Kira-kira seperti itu. Termasuk kontribusi termasuk kontribusi ini kita juga ya, di Kabupaten Sidrap, di masyarakat, di pemerintahan, di politik dan lain sebagainya. Pemuda harus mengisi. Dunia usaha pun demikian. Kita bisa berkaca pada owner Taman Wisata Puncak Bila. Beliau ini masih muda, mulai dari berkembangnya wisata ini sampai hari ini sangat luar biasa. Ini adalah contoh patron yang nyata untuk pemuda Kabupaten Sidrap. Kira seperti itu. Oke, terima kasih banyak Pak Agus Rashid Butu ya. Dan untuk kesempatan ini, dan juga Pak Oner, Pak Haji Ahmad Salih nanti. Terima kasih. Ya, baik, demikian bincang-bincang singkat kami di Taman Wisata Puncak Bila. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Taman Wisata Puncak Bila, Desa Bila Riase, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidrap, Erwin Parolai mengabarkan.